Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan masih tetap semangat belajar. Ya, hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Hari ini pertemuan kedua pada semester genap, masih melanjutkan bab 1 yaitu sistem organisasi kehidupan. Tepatnya hari ini kita akan belajar tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, tolong dirinya dipersiapkan dengan baik agar dapat mengikuti dan menyimak pembelajaran dengan baik. Dan jangan lupa alat tulisnya sudah disiapkan untuk mencatat segala materinya. Tidak bosan untuk saya ingatkan agar catatannya lengkap dan jangan menunda-nunda untuk mencatat biar tidak numpuk nanti tugas-tugasnya ya. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Coba kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Di situ yang satu persegi panjang yang kurang beraturan itu disebutnya satu sel. Jadi ada beberapa sel yang berkumpul, maka di situ adalah gambar sebuah jaringan. Nah, kalau kita ingat kemarin, sel adalah unit yang paling kecil ya, atau unit dasar struktural dan fungsional dari suatu makhluk hidup. Sekali lagi, sel-sel yang berkumpul tersebut dengan bentuk yang sama dan fungsi yang sama, maka akan membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan nanti dibedakan antara jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan pada hewan. Macam-macam jaringan pada hewan. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penunjang. Oke, jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan organ, baik organ luar maupun organ dalam tubuh. Nah, karena dia yang melapisi, maka dia biasanya berfungsi melindungi jaringan yang berada di bagian bawahnya. Bisa dari gesekan, atau melindungi dari radiasi ultraviolet, ataupun dari zat-zat berbahaya lainnya. Gambarnya bisa dilihat pada layar kalian. Nah, itu ada macam-macam bentuk-bentuk dari jaringan epitel. Selanjutnya ada jaringan otot. Saya rasa kalian sudah sering mendengar atau bahkan sudah mengetahui apa itu otot ya. Jadi otot adalah alat gerak aktif pada hewan ataupun pada manusia. Nah, jaringan otot ini dibedakan menjadi 3. Ada otot lurik, ada otot jantung, dan ada otot polos. Perbedaan wujudnya bisa diamati pada gambar. Pada otot lurik ini, dia disebut juga otot rangka karena dia menempel pada rangka-rangka hewan ataupun manusia. Nah, pada otot lurik ini dia yang digunakan untuk bekerja seperti menulis, mengangkat, berjalan, dan sebagainya. Karena dia di bawah kesadaran kita. Selanjutnya otot jantung itu terdapat pada organ jantung kita. Sedangkan otot polos itu ada pada usus dan juga ada pada pembuluh darah kita. Yang ketiga ada jaringan saraf. Merupakan jaringan yang berperan menerima dan menghantarkan rangsangan. Nah, kalau sel saraf itu bisa diperhatikan di gambar sebelah, itu satu sel saraf. Ketika dia berkumpul dengan sel saraf yang lainnya, maka membentuk jaringan saraf. Nah, sel saraf di dalam tubuh manusia itu jumlahnya miliaran. Kira-kira sampai sekitar 86 miliar. Jaringan saraf ini tersebar di seluruh tubuh kita. Dan ini yang sangat berhubungan dengan otak dan sangat berperan penting pada kepekaan kita dalam menghadapi rangsang.
Nah, rangsang yang datang ke tubuh kita itu langsung dikirimkan ke otak untuk diterjemahkan. Jaringan penunjang merupakan jaringan yang berfungsi untuk memberikan dukungan dan membantu pergerakan jaringan yang lainnya. Jaringan penunjang ini dikelompokkan menjadi 3. Ada jaringan ikat, contohnya nanti ada jaringan lemak. Kemudian yang kedua ada jaringan tulang. Bisa dilihat pada gambar, disitulah bagian-bagian tulang kita di bagian dalamnya. Ada juga tempat pembentukan sel darah ya pada tulang kita. Kemudian ini ada gambar irisan melintang pada tulang. Baik, yang terakhir ada jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas sekumpulan sel darah. Nah, darah ini ada pembagiannya, ada plasma darah, ada sel darah. Nah, sel darah ada 3 juga. Ada sel darah merah, di situ bisa dilihat gambarnya, red blood cells ya. Kemudian ada sel darah putih, white blood cells, dan ada keping darah, atau platelets. Selanjutnya ada jaringan pada tumbuhan. Berdasarkan kemampuan membelah, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Kita bahas satu-satu. Jaringan meristem merupakan jaringan yang tersusun atas sel yang masih aktif membelah dan menghasilkan sel-sel yang baru. Nah, jaringan meristem ini pada tumbuhan dia berperan dalam pertambahan panjang ataupun tinggi suatu tumbuhan dan juga bertambah lebar dan besarnya suatu tumbuhan. Sedangkan jaringan permanen merupakan jaringan yang terdiri atas sel yang sudah tidak aktif membelah, sehingga memiliki bentuk dan fungsi yang tetap. Jaringan ini dikelompokkan menjadi jaringan epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Mari kita lihat gambarnya satu persatu. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak pada bagian terluar tubuh tumbuhan. Kalau kita lihat pada gambar, ini contohnya pada daun. Nah, itu epidermis ada di bagian paling atas daun dan di bagian paling bawah daun. Coba diperhatikan. Kemudian ada jaringan dasar atau parenkim. Jaringan ini terbentuk dari meristem dasar dan jaringan ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kalau pada gambar itu di daun juga ada parenkim palisade atau jaringan pagar dan ada juga parenkim spons, jaringan bunga karang. Itu sebagai tempat cadangan makanan. Next, jaringan pengangkut. Sesuai dengan namanya, dia berfungsi mengangkut zat dalam tubuh tumbuhan. Ada jaringan pengangkut xilem dan jaringan pengangkut phloem. Xilem mengangkut zat dari akar ke daun, sedangkan phloem mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau pada batang kita iris melintang, maka didapatkan seperti ini. Kalau yang sebelah kiri kita itu tumbuhan dikotil, xilem dan phloemnya tersusun rapi ya. Yang sebelah kanan kita itu tumbuhan monokotil, xilem dan phloemnya tersebar secara acak. Terakhir ada jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi menunjang berdirinya tumbuhan. Jaringan penyokong dibedakan menjadi jaringan kolenkim, atau pada tabel itu ditulis kolenkima ya, kolenkima tisu, jaringan kolenkim, dan juga jaringan sklerenkim atau sklerenkima tisu. Perbedaannya, pada jaringan sklerenkim ini dia ada penebalan pada dinding-dinding selnya. Biasanya banyak terdapat pada bagian kulit buah ataupun biji. Sedangkan jaringan kolenkim ini dinding selnya lebih tipis, kemudian cairannya lebih banyak dan biasanya tersebar pada daerah daun ataupun
daging buahnya. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau langsung japri melalui WA. Ya, jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.